kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becik ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Nah, artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini. Kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Teman-teman sekalian, genggam tangan semuanya, ikuti kata-kata saya. Hari ini, demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kedoliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariat Allah untuk kemaslahatan Muslim. Saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri, HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula saya yang lola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Ada yang membiayai dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika tuh saya udah dengar gitu. Nah mereka berubah setelah itu. Misinya apa itu? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya misinya ini, emang saya siapa, kan saya bukan. Yang terpresentasikan yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia, agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka, karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Ya. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih, Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, baik di PIK, bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi,
membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit gitu. Itu Pak Mahfud menyampaikan 3 hal yang menurut saya harus diklarifikasi. Yang pertama, Pak Mahfud menyampaikan bahwa haram mendirikan negara seperti negaranya Nabi. Yang kedua, bertanya tentang konsep khilafah batu itu seperti apa. Yang ketiga, menantang debat siapapun yang punya konsep khilafah. Narasi kriminalisasi dan persekusi terhadap ajaran Islam khilafah itu masih terjadi sampai hari ini. Saya ingin juga nanti khilafah ini tidak ditafsirkan keliru. Wong ajaran Islam misalkan ditafsirkan sebagai kejahatan, ajaran Islam misalkan ditafsirkan membahayakan, merusak, mengancam dan seterusnya. Kan saya menegaskan bahwa khilafah ajaran Islam tidak ada satupun pasal atau peraturan perundang-undangan termasuk konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, yang melarang setiap umat Islam di negeri ini untuk mendakwahkan ajaran Islam khilafah, termasuk meyakini khilafah sebagai ajaran Islam, meyakini bahwa khilafah akan membawa kebaikan bagi negeri ini dan berusaha untuk memperjuangkannya. Saya juga ingin tegaskan bahwa dakwah khilafah itu adalah solusi di tengah berbagai solusi yang ada di negeri ini. Khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan, ya. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, yang bernama negara Pancasila itu, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Terlarang. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut, tidak menolak negara kebangsaan. Dia maunya transnasional, satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi satu negara. Nah itu yang diperjuangkan, dan itu tidak pernah dibantah. Dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa. Dari sudut akidah, teologis misalnya, memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ajaran khilafah sebagai sistem. Tidak ada. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Sesudah Nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah. Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Ada 22 negara Arab. Itu beda-beda lagi khilafahnya. Dan saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Jangan Anda katakan misalnya, oh Pak Mahfud itu kan tidak belajar misalnya kitab yang mengatakan tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah misalnya. Saya belajar itu, saya belajar hukum tata negara Islam dan hukum pemerintahan Islam itu 2 semester. Dari Kiai Haji Ahmad Ashar Basir, pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu. Tidak ada khilafah itu yang harus diikuti. Boleh buat sendiri-sendiri. Bahkan beliau mengatakan, Indonesia ini sudah negara yang sangat sesuai dengan syariat Islam. Masih ada itu bukunya di saya. Pada waktu itu bentuknya dalam bentuk diktat. Oleh sebab itu bagi saya tetap berbahaya gerakan khilafah itu. Buang jauh-jauh HTI itu. Ideologi ingin mengembalikan khilafah. Omong kosong itu semuanya. Khilafah itu Pak, khilafah itu atau negara yang berdasar agama lah. Enggak Islam saja sih, termasuk Romawi juga. Itu agama
dibikin dasar negara setelah Perang Dunia Pertama sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan kemajuan agama. Terbukti perang dunia yang luar biasa, agama tidak mampu menjawab. Maka lahirlah ideologi nasionalisme yang pertama kali ditulis oleh Ernest Renan pada tahun 1895. What is a nation? Kenapa? Karena agama sudah nggak bisa lagi. Agama dijadikan dasar negara sudah nggak mampu lagi. Buktinya nggak bisa mencegah perang yang sangat merusak, menghancurkan itu. Nah, sekarang apa? Agama sebagai nilai-nilai universal, jauhkan dari kepentingan politik. Itu yang benar. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Anda beriman pada Tuhan, beragama harus nasionalis. Selesai sudah itu dengan jargon yang dua kata itu selesai sudah. Artinya apa? Bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia telah menerima konsep negara nation.